Sampai. Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mardia Habibur Rahman, tentunya di konten Kuli Podcast Ibnu IPPNU Purworejo di channel Yoiki Purworejo. Nah, di sini saya kedatangan tamu yang membawa aura positif sekali ya. Kayak ruangan itu kayak jadi ceria banget gitu loh ya. Dan ini narasumbernya adalah Mas Bastian. Assalamualaikum Mas Bastian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, baik sekali. Luar biasa. Jadi Mas Bastian ini tuh juga anggota dari Ibnu IPPNU Aceh Ngunut ya. Ini aktif banget dan beliau juga merupakan pengusaha ya. Ya, Di bidang fotografer. Masya Allah. Ya. Bidang fotografer. Jadi teman-teman yang menonton kalau mau di foto-foto di event-event yang diinginkan langsung menghubungi Mas Bastian. Iya. Jadi karena Mas Bastian ini tadi dikenalkan dengan terkenalnya di PAC, jadi gimana awal masuknya Mas Bastian ini di Ibnu IPPNU? Terus menurut Mas Bastian, Ibnu IPPNU itu apa sih? Iya. Sebelumnya ya, sudah kenal saya pastinya ya, ada Mbak Bastian tadi yang dikenalkan Mbak Madia. Terima kasih waktunya ya. Untuk saya langsung menjawab saja. Jadi untuk Ibnu IPPNU seperti kepanjangannya adalah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama untuk yang putra, dan untuk yang putri Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama adalah Banom dari Nahdlatul Ulama yang bergerak bukan bergerak ya yang kegiatannya itu keterpelajaran. Jadi kemarin itu saya sebenarnya masuk di Ibnu itu dibilang telat ya, sebenarnya telat juga bisa, enggak juga dikatakan karena belajar itu tidak ada yang terlambat seperti itu. Jadi awal mulanya ya, saya boleh bercerita ya? Boleh, Iya, sangat boleh bercerita ya. Jadi untuk pertama kali masuk di Ibnu dan di Ibnu ya, itu kemarin itu saya baru keluar ya dari sebuah perusahaan A ya. Saya itu ya keluar itu saya langsung dimasukkan di Ibnu, langsung jadi ketua ranting ya. Jadi sebelumnya itu saya itu enggak tahu Ibnu itu apa, tiba-tiba langsung saya pulang. Waktu di desa saya itu ada organisasi, saya tiba-tiba ditunjuk untuk jadi ketua. Dan pada saat itu tahun 2017 bulan Februari ya, tanggal 4 itu rapat anggota 4 Januari ya, rapat anggota saya itu usianya 23 tahun. 23. Nah, 23 tahun itu masih. Ya jadi kalau kalian mungkin bersyukur ya, biasa itu awal itu harusnya bersyukur. Jadi kalau saya itu 23 tahun masih Ibnu jadi ketua langsung. Terus sebentar lagi ya sudah nggak di Ibnu ya. Oh, iya. Ya sudah di tingkat lebih tinggi lagi seperti itu. Jadi awalnya seperti itu, enggak langsung dari pelajar. Jadi cuma namanya saja ikatan pelajar, tapi ya maksudnya mungkin sudah nggak pelajar lagi seperti itu. Jadi faktornya langsung jadi ketua itu apa ya? Katanya langsung keluar dari perusahaan ini, terus langsung jadikan ketua waktu reorganisasi. Oh ya gini. Jadi untuk bisa jadi ketua itu tiba-tiba itu ada waktu kita di Jamia itu ada senior tuh datang ya. Pastian ini besok hari Minggu ya, itu Jumat. Besok hari Minggu itu ada rapat anggota, sampean mau jadi ketua gimana? Jadi ketua Ibnu gitu. Masa saya nggak ada lagi toh? Nggak ada nih calonnya, cuma kamu aja gitu ya, dalam bahasa Indonesia seperti itu. Jadi tiba-tiba setelah itu saya berpikir, tapi di waktu itu juga saya menjawab insya Allah saya siap. Tapi saya itu banyak nggak langsung jawab siap, itu udah banyak duka dari teman-teman. Stop, kamu jadi ketua aja ya. Kamu jadi ketua aja, nanti kita akan mendukung di belakang kamu seperti itu. Jadi alhamdulillah. Ya, mendukung dari belakang. Iya, seperti itu deh. Alhamdulillah saya berpikir 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali gimana ya. Saya juga belum pernah pengalaman seperti itu ya. Ya akhirnya ya memberikan diri lah seperti itu. Jadi waktu itu bilang iya, terus besoknya hari Minggu itu waktu Forsa kita datang, terus setelah Forsa itu rapat anggota seperti itu, kumpul semuanya gitu. Ya, kalau di PAC jadi apa? Saya di pimpinan cabang Ibnu Kecamatan Ngunut sebagai koordinator kaderisasi. Oh, kaderisasi.
Iya, berkaderisasi. Setelah ini mencalonkan ya jadi Iya. ketua PAC setelah Iya. Pak Anies dan Pak Wah. Enggak, karena kalau ketua kayaknya sudah Enggak kuat. expired ya. Jadi ya. Jadi kalau ketua IPNU PAC itu maksimal 23 tahun. Ya, maksimal kalau di tingkat PAC. Kalau yang IPP 22 tahun. Jadi kalau usia saya sudah 25 jadi insya Allah tidak ya. Ganti karir selanjutnya di Ansor insya Allah. Seperti itu. Kalau selain IPNU IPPNU yang diikuti, Nah, selain di IPNU PPNU aktif ya di desa di Karang Taruna ada. Terus di berbisnis yang dikatakan Mbak iya. Matia tadi ya, berbisnis, ada fotografi juga, di rumah itu juga ada dekorasi seperti itu. Dan nanti insya Allah pengembangan videografi di bangku teman-teman yang ada di sini ya. Nanti bisa mendukung ya. Nanti kita bisa kerja sama, saling kolaborasi ya, insya Allah nanti berjalan bareng seperti itu. Ini cita-cita bagus itu ya. Kalau saya masih insya Allah fokus fotografi dulu. Nanti videografinya bulan setelah hari raya ini kita bisa fokus beli alat, beli apapun yang kita perlukan setelah bukan karena baru buka studio gitu. Nah, baru buka studio. Alhamdulillah. Alamatnya? Alamatnya di Jalan Raya Pulau Sari, timur PLN. Jadi PLN Mulut nanti ke timur sedikit 100 meter utara jalan ada BST Fotografi. Ya, seperti itu ya. Nanti bisa langsung dicek di sana seperti itu. Nanti teman-teman di sini ya podcast ini harus ya berkembang terus berkembang. Yang penting tidak boleh menyerah seperti itu ya. Selanjutnya kan tadi Mas sudah menjelaskan bahwa bisnisnya Mas itu yang sekarang lagi apa ya, kayak yang lagi terkenalnya itu yang bidang fotografi. Fotografi gitu. ya. Terus sebelumnya itu pernah jadi apa, bekerja jadi apa? Kalau sebelumnya itu kita pernah menjadi seorang marketing ya. Nah, di perusahaan X tadi yang saya katakan seperti itu. Jadi sebelum marketing itu pernah juga 8 bulan itu saya bekerja di toko diesel Dongfeng Monot. Iya, pernah dengar? Kubota itu? Baru dengar. Itu Iya. apa itu, bagian apa? Itu saya bagian penjualan. Jadi iya. bagian tetap penjualan seperti ya di toko-toko diesel seperti itulah. Berarti Mas Adam pintar ngomong ya? Pintar ngomong sekali, kalau enggak pintar ngomong juga enggak diundang merayu. ya. Oh gitu. Kalau tidak pintar ngomong juga enggak diundang ya. Terus awal mulanya kok, saya ini suksesnya kayaknya di bidang fotografi gitu. Iya. Ceritanya. Oh iya, benar itu sih. Benar sekali. Jadi ceritanya tuh kembali ke awal lagi ya. Setelah saya jadi ketua IPNU karena saya tidak punya penghasilan ya. Jadi keluar kerja itu saya punya uang itu berapa ya? Cuma berapa rupiah gitu aja. Jadi kayaknya itu sudah berpikir bingung cari pekerjaan. Mau bekerja di sini gimana ya? Kok enggak punya apa-apa. Nanti saya tadi kehidupan masa depan saya gimana? Akhirnya saya tuh melamar kerja di lembaga zakat Baitullah Hidayatullah dan alhamdulillah keterima sampai sekarang. Saya itu jadi kegiatan saya itu 2, menjadi lembaga zakat juga sekarang ya, sampai sekarang pun juga di lembaga zakat, juga sebagai aktif di IPNU, dan ditambah lagi setelah itu beberapa bulan di lembaga zakat saya kepingin karena kita lembaga jadi tidak ada gajinya tidak sebanyak seperti pegawai negeri kita kan di lembaga sosial, juga kita dapat penyadaran juga dari hibah atau dari seperti itulah. Jadi tidak bisa bukan gajinya sekian kayak bisa jutaan banyak, tidak. Jadi kayak berpikir lagi kalau kita cuma mengadakan sini kita nanti pasti juga membutuhkan lah penghasilan yang lain. Akhirnya saya berusaha tiba-tiba itu bukan kok saya punya ide jadi fotografer gitu, tidak langsung ya. Ceritanya begini, gara-gara itu kan saya punya teman juga saingan lah, dia tuh bisa beli kamera ya. Terus saya tuh seorang Adam baca masa dapat beli kamera ya. Akhirnya saya tuh beli kamera itu juga tidak beli cash 5 juta, 1 juta enggak. Harga berapa ya kemarin, 4,5 juta itu ya kredit gitu. Tapi kan orang lain kan enggak tahu kredit, yang penting sudah punya kamera dulu. Terus ini makanya bagaimana? Ya Allah, bagaimana makanya enggak bisa. Terus akhirnya setelah saya punya itu ya kredit kamera, saya belajar ya juga belajar otodidak, jadi tidak ada yang mengajari. Akhirnya saya tuh 1 hari setelah saya posting kamera gitu ya, alhamdulillah kamera baru, alhamdulillah bisa gini gitu ya. Juga akhirnya ada tetangga agak ke timur itu mengadakan acara 7 bulan tasyakuran 7 bulan tahu pitonan. Akhirnya saya disuruh memotret di situ, dan kemarin itu gajinya itu ya tidak disentuhkan, dikasih uang 50.000. Jadi pertama kali saya moto itu gajinya itu ya dikasih 50.000. Tiba-tiba lagi ada yang karena bahasanya bagus,
ada yang menyuruh lagi, terus dikasih uang 25.000 ya. Jadi seperti itu. Jadi kita masih belajar, tidak apa-apa, yang penting kita usaha dulu. Akhirnya sudah sering-sering muter-muter, sudah 5 kali ya. Kalau dasar 5 kali itu di acara tunangan sudah bisa menentukan tarif sekian harganya. Sudah tiba-tiba di acara tunangan pertama di Purworejo sini juga ya. Di Purworejo sini itu ada dekorasi tunangan juga. Loh, wah cuma gini ya buat dekorasi. Apa aku buat dekorasi aja sekalian gitu ya. Selain fotografi ya. Buat tambah lagi atau buat biar orang-orang itu udah nanti cari dekorasi, cari fotografer kan kalau kita sedia semuanya kan enak jadi seperti itu. Alhamdulillah akhirnya punya inspirasi, terus daun saya lihat-lihat, akhirnya saya belajar buat dekorasi sendiri di rumah lah, buat ekspektasi apa itu ya, ekspektasi apa sih, praktek itu loh ya. Apa lo ya? Eksperimen Ya Allah. maksudnya seperti itu ya. Ekspektasi. Jadi semuanya itu eksperimen membuat dekorasi itu beli selambu 2,5 meter lah, beli selambu 2,5 meter putih, beli daun itu habisnya kalau nggak salah 300.000. Saya pasang gitu, kok bagus. Akhirnya saya posting, Mas, saya minta buat acara biasa aja, nanti segitu aja wes. Akhirnya dulu itu tarifnya tuh foto sama dekorasi pertama itu saya ngasih tarif 350.000. Kan dekorasinya sederhana seperti itu ya. Akhirnya berhasil. Dan semakin percaya diri, terus berkembang sekarang ada dekorasinya banyak sekali ya, pilihannya rustic, ada yang biasa juga ada seperti itu. Jadi tidak langsung kok kenapa kok fotografer kok dulu ceritanya gimana, tidak langsung seperti itu. Jadi ya nggak nyangka gitu aja, alhamdulillah laris ya. Terus berjalan karena kita sering post, terus memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi dari post itu orang sudah booking itu saudaranya ada acara langsung manggil kita, jadi wes Mas, besok ada acara keluarga saya semuanya, wes ke Masnya aja. Gitu. Jadi caranya bermarketing seperti itu. Berarti awalnya itu menjadi sales marketing dulu Iya. di 2 perusahaan. Di satu perusahaan. Yang itu, yang dompet itu. Iya, dompet itu maksudnya sebagai karyawan toko. Oh iya, terus selanjutnya menjadi diambil zakat sampai pegawai sekarang. di ambil zakat, terus selanjutnya di fotografer, dan sekarang minta doanya ya semuanya ya, besok ujian perangkat desa Purwosari sebagai kasih kesejahteraan bisa berikan kelancaran ya. Amin. Berhasil sesuai cita-cita, amin ya rabbal alamin. Jadi selain di fotografi, dekor terus apa lagi? Itu ya sementara itu ya. Oh masih 2 ya. Ada timnya nggak Mas? Timnya itu kemarin tuh kita seleksi di awal itu ya. Oh ada seleksi ya? Seleksinya itu yang pertama kita itu ajari pertama dulu tuh carinya tim itu posting siapa yang bisa bantu ini, siapa yang bisa bantu ini gitu ya, terus siapa yang bantu ini gitu. Akhirnya komen sudah kita ajak ternyata kita tuh cari yang bekerjanya tetap bagus sesuai dengan harapan saya. Jadi pertama itu kriterianya itu yang saya ambil itu bukan kok pintar dekor atau pintar moto, bukan. Yang pertama itu kita cek kita itu dari sikap atau attitude ya. Jadi itu yang paling utama bagi saya. Jadi sebagus-bagus kerja kita, kalau kita tidak punya etika yang bagus, itu bagi saya itu nol ya nilainya seperti itu. Jadi yang saya lihat dulu orang-orang itu cara bersikap ya dengan oral, atau kita masuk dulu salam apa enggak. Itu saya tuh mengetesnya anak-anak itu seperti itu. Karena itu kan penting sekali ya, sepele itu, karena kita nggak tahu ya di tempat yang kita jajak itu ada kayak orang Jawa kan gitu ya, ada pagar ya, istilahnya seperti ada pagar, terus ada biasanya kalau ada itulah ya tuh jimat-jimat apa, kita juga nggak tahu. Yang penting kalau kita nanti nggak salah kan pasti kita itu fatal gitu, seperti itu. Itu timnya Mas Bastian itu ada yang sekolah atau memang masih pelajar semua rata-rata? Semua pelajar ya? Masih pelajar semuanya. Jadi menggali dari kreatif pelajar, saya mengajari berbisnis dari mulai belajar. Saya belajari bukan langsung ke bisnisnya, bukan, tapi caranya ini, kerja kerasnya itu tadi, sikapnya, terus cara berpikir ya, pola pikir terutama itu ya. Karena sukses itu bagi saya itu bukan mendapatkan uang banyak, tapi sebuah pola pikir seperti itu ya. Pola pikir kita bersih atau tidak itu tergantung, itu yang dikatakan sukses kalau saya. Iya, kalau melihat dari Mas pernah jadi marketing, pernah jadi pegawai di ambil zakat, terus
fotografi itu mana yang lebih untung, Mas? Kalau yang paling untung sih kalau sekarang ya otomatis ya fotografi dan Otomatis dekorasi ya. Karena kalau setiap bulan-bulan gini kan banyak pengantin, atau kalau enggak pengantin waktunya sudah ada, pasti ada tunangan. Kalau tunangan sudah enggak musim tunangan, pasti musim pitonan. Kalau enggak musim pitonan, pasti musim pengantin lagi. Jadi fotografi itu alhamdulillah itu setiap hari itu kayaknya tetap digunakan lah. Kalau sudah ada tiga-tiganya, nanti ada pengajian, ada apa-apa, Iya. seperti itu tetap digunakan lah seperti itu. Linknya banyak. Iya, lagi mbak seperti itu. Jadi ya, tapi juga yang saya katakan tadi sebenarnya tidak ada pengen jadi ini, enggak. Yang itu ya istiqomah lah, yang dikatakan istiqomah, berkelanjutan ya seperti itu. Masnya kan ikut IPNU IPPNU ya, masih Alhamdulillah ya? masih ya. Itu selama berorganisasi sama berusaha itu bagaimana menyeimbangkan Oh waktunya? iya. Heeh. Jadi begini, kalau kita sebagai pembisnis itu memang waktu adalah uang. Tapi bisnis kita itu bisa berjalan ya, kalau saya lah prinsipnya ya. Itu kalau dengan tidak punya pengalaman organisasi itu sangat kurang sekali ya. Sebentar kita itu kalau kita sudah punya modal di organisasi, kita mendirikan bisnis sangat mudah. Yang pertama kita punya link ya. Jadi pastinya itu kalau kita berorganisasi punya teman banyak ya. Otomatis link-linknya, oh itu loh Mas Bastian foto, kita gunakan aja dia. Jadi dulu itu juga seperti itu, pengaruh sekali ya organisasi itu. Kita membabat ya, bahasa Jawanya itu membabat itu teman-teman yang paling berpengaruh dari teman-teman IPNU, terutama IPNU PPNU itu sangat berpengaruh sekali karena masih pelajar itu banyak mahasiswa wisuda, terus acara ya itu ya sekolah-sekolah itu ya sekarang apa itu BTS gitu kan tuh pelajar semuanya ya, nggak mungkin orang tua kan BTS ya mau jingkrak-jingkrak kan enggak ya. Jadi banyak teman-teman itu membuat saya percaya itu, saya moto-moto seperti itu. Oh ya di IAIN kemarin ya bisa moto wisuda dari Mbak Nikmah Samir ya, mungkin yang kenal Mbak Nikmah ya. Jadi diajak akhirnya temannya lo motor sudah juga bisa, temannya lagi besoknya angkatan keberapa lagi sudah teman-teman Pak Dubes juga seperti itu. Jadi kalau kita nggak punya teman di organisasi kan kita juga nggak bisa seperti itu. Dan terus dukungan dari teman-teman tetap jadi pokoknya rapat, pokoknya apa kita harus menyempatkan data lah, walau cuma 2 menit 3 menit datang dulu. Jadi kita lakukan usaha kita, misalnya jobnya sama jam 3, rapat jam 3, terus waktunya jam 3 pasang dekor ya nih rapat dulu baru kita langsung pasang dekor seperti itu. Jadi nggak boleh alasan apa repot masih gini, saya tidak pernah mengatakan seperti itu, karena itu organisasi sama bisnis itu disatukan memang tidak bisa, tapi bisa berjalan beriringan seperti itu ya. Seperti halnya kita agama dan usaha juga seperti itu, jadi tidak bisa dikait-kaitkan, jadi cuma bisa berjalan beriringan. Jadi usaha kita, doa kita ya seperti itu, dan tambah organisasi yang selalu kita naungi itu yang menaungi kita. Di situ pasti ada orang-orang yang selalu berpikir positif, orang-orang baik pasti untuk mendukung kesuksesan kita semua seperti itu. Selama menjadi pengusaha fotografi ini Mas, Iya. ada kesulitan nggak? Kalau kesulitan pasti ya, setiap usaha itu banyak gejala. Yang pertama itu kita itu kesulitannya itu pertama itu yang paling sulit itu membagi waktu. Jadi pagi sampai siang harus bekerja ya, sampai sore itu harus bekerja, siang masang dekor atau fotonya itu ambil sore atau malam waktunya. Misalnya juga kita bingung lagi kalau pagi itu kita harus foto atau kayak pengantin ijab pagi itu kita harus membagi waktu, harus izin dulu ke kantor, harus seperti cuma itu seperti itulah. Sementara ini kesulitan cuma seperti itu. Terus itu kesulitannya itu di kita itu masih jadi belum punya mobil ya, kita masih menggunakan motor. Jadi alhamdulillah walaupun dekornya besar-besar kita tetap menggunakan motor itu bisa. Cuma kalau paling besar nanti juga kita membutuhkan mobil. Jadi masih kita itu terkendalanya itu masih kendaraan seperti itu. Terus kita itu kesulitannya lagi yang berusaha itu semisal banyak pesaing-pesaingnya ya, ada yang menjatuhkan kita seperti itu kan udah biasa. Yang penting kita tetap ada harga, ada yang di situ segini sih diperbanding-bandingkan, terus kesulitan ya itu udah usaha lah seperti itu ya, karena sebaik-baik usaha kita itu pasti ada yang mencacat, itu pasti ada seperti itu. Terus kalau suruh milih ya, mana yang lebih manfaat, organisasi atau bisnis menurut Mas Bastian? Kalau saya lebih mengatakan itu organisasi lebih
bermanfaat lebih penting, karena otomatis dengan berorganisasi yang baik itu usaha itu kayaknya tuh mengalir gitu aja. Jadi kita pentingkan harus organisasi dulu, makanya setiap kita sesibuk apapun, setiap apapun kita harus menyempatkan organisasi itu. Kan dengan kita berorganisasi kita tahu cara mengatur anggota, cara mengadministrasi keuangan itu kita praktekkan di bisnis. Jadi kita masuk ke bisnis, kita tidak usah belajar, sudah ilmunya bisnis sudah ada, seperti itu. Ya, karena Mas Bastian juga ikut organisasi, juga pengusaha, itu bagaimana cara manajemen waktunya? Iya. Dan manajemen diri sendiri itu. Iya, jadi kak saya tuh ya yang penting gimana ya, apalagi kalau waktu itu ya paling sulit, saat mata sulit itu seperti itu, waktunya pagi, waktunya nanti fotonya harus jadinya 3 minggu lagi, tidak boleh molor. Kalau mau kita dikomplain-komplain tuh dari banyak partner lah, bagian edit sendiri, bagian ini sendiri, di bagian yang sudah dekornya nanti tinggal bongkar. Jadi nanti saya tak kesana survei dulu gitu. Jadi setelah bagi-bagi waktu, bagi-bagi tim gitu, ada yang caranya biar imbang waktunya ya, tetap membagi seperti tadi. Nggak boleh egois lah seperti itu. Harus balance. Membalancekannya ya gimana ya? Jadi kalau saya tuh mengatakan pakai bahasa itu bingung ya. Praktek gitu biasanya. Oh iya. Iya. Intinya ya manajemen waktu. Iya, harus balance gitu aja ya. Yang penting tidak pernah banyak alasan gitu aja. Tetap nggak punya istirahat, tidur ya tidur gitu. Siang pula kita tidur ngantuk di pernikahan, acara pernikahan nanti ya saya tidur sebentar gitu aja nanti. Iya. Pernah nggak keteteran gitu antara organisasi sama? Pernah sekali waktu kita jadi misalnya ketua acara gitu ya, kita pelaksana, terus kita harus deadline-nya besok, harus acara ini sudah selesai, ininya harus ada. Kita waktu sana juga besok harus terpasang ini. Kerjaan kantor harus sekian, sudah terlaporkan gitu. Mobile dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia ya. Seperti itu. Oh gitu ya. Iya. Kan Mas udah pernah menjajahi dunia marketing, fotografi, dekorasi. Iya. Kalau sebenarnya hobinya Mas Ademnya apa sih? Kalau hobi sih pasti ya bernyanyi ya. Saya tuh bernyanyi. iya bernyanyi. Oh iya, dulu katanya pernah ikut Idol. Oh iya. Indonesian Idol. Iya, Indonesian Idol pernah, KDI pernah, terus itu stand up komedi Indosiar ya. Terus Juga pernah? Iya, padahal saya tuh Masya di Jakarta udah kayak sini ponok-munot gitu ya. Jadi setiap hari udah di Jakarta udah biasa. Jadi audisi itu ya gagal udah biasa, dan ini masih menunggu keberhasilan insya Allah ya. Amin. Itu apa yang menjadikan diri Mas, oh ini aku harus ikut gitu, harus ikut audisi? Yang pertama itu orang itu bilang, kamu ada audisi itu loh, ndak ikut seperti itu. Oh iya. Itu ada di A4, coba kamu ikut, siapa tahu masuk gitu. Akhirnya pertama itu saya tuh audisi itu di A4 ya, ceritanya itu di A4 karena kemarin itu saya di Surabaya sudah tutup audisinya, saya boleh izin itu di kantor marketing itu tanggal berapa ya, akhir Desember itu tinggal satu-satunya kota yang masih menerima audisi itu kan Jakarta. Jadi saya itu kemarin pertama kali itu audisi di Jakarta, dan alhamdulillah di sana itu datang audisi pagi antri jam 7, baru dipanggil itu jam 10-an, dan itu pertama kali audisi saya tidak tahu caranya audisi, jadi masih gagal gitu. Masih gagal, nggak apa-apa gagal. Akhirnya saya mencoba lagi, ada Indonesian Idol ya tahun 2017 ke 18 itu, bisa lihat di fotonya ada Pak. Itu juga ada itu. Indonesian Idol itu kayaknya pernah di Surabaya ya. Jadi audisinya pagi sekali saya di Surabaya. Dan saya tuh menjadi sorotan dari tim kreatif RCTI ya, masuk di Instagram RCTI itu gara-gara apa? Saya tuh audisi satu-satunya audisi yang memakai jas. Jadi saya pakai jas, pakai baju, pakai topi cowboy, pakai itu, jadi yang unik. Sedikitnya ya nggak terlalu unik sih, masih ada banyak yang unik lagi. Saya tuh lolos di situ, saya menyanyikan lagu, justru nyanyi dulu, nanti kalau kamu bisa nyanyi bagus, nanti saya langsung masuk ke tahapan nggak usah anti banyak, itu nggak usah. Jadi saya tuh itu yang paling berkesan ya. Jadi alhamdulillah bisa nyanyi, saya tuh menyanyikan lagu Jawa. Jadi saya buat jazz, Tanjung Perak, lagunya Geto. Itu kan saya kan sebenarnya tuh pecinta campur sari, dangdut. Jadi saya tuh pecinta seperti itu. Tapi karena Indonesian Idol tidak menerima dangdut, kita harus menggunakan pop atau genre yang lain, yang bersemi pop lah, jazz itu bisa. Akhirnya saya buat dangdut campur sari, itu saya buat jazz seperti itu. Akhirnya membuat wow keren sekali lah. Akhirnya saya langsung masuk ke
ruangannya ada di Mananta, akhirnya kita iya. ya di samping gini biasa. Oh iya, Jadi sampingan ya. artis gitu, jadi ya seperti itulah akhirnya sampai sore sampai malam terus malam itu udah lolos dikasih kartu 3 merah, hijau, kuning. Saya mendapatkan kartu hijau, berarti saya lolos. Jadi yang kartu merah sama kuning itu nanti tidak lolos. Yang kartu hijau itu lolos, saya dapat dikasih kartu hijau, akhirnya saya lolos. Saya langsung tanda tangan interview. Setelah interview kita video booth ya, bukan video booth. Akhirnya nyanyi seperti itu, dikasih perjanjian. Jadi setelah itu nyanyi ketemu Ari Lasso, sudah bisa foto ya dikoreksi. Nunggu lagi di Jakarta. Di Jakarta nanti eliminasi mencari kan masih dapat silver tiket itu di Surabaya. Terus nanti Jakarta kita ngambil kode tiket, tapi kemarin di Jakarta ya belum berhasil. Ya seperti itulah perjalanan untuk Indonesia Idol. Untuk yang KDI juga hampir sama seperti itu. Jadi perjalanan kalau yang stand up itu ya kita pernah stand up sekali, stand up Akademi 4 itu saya langsung ke Studio 5 Indosiar. Langsung ke sana langsung. Jadi audisinya cuma di Jakarta, Jogja, Surabaya nggak ada. Ada ya kayaknya, tapi saya nggak tahu. Berarti juga di Jakarta lagi, atau saya ke Jakarta lagi. Cuma kalau yang pertama kali audisi di Jakarta itu kita menggunakan saya naik kendaraan motor. Terus yang KDI 4 itu saya naik motor, tapi karena sudah trauma akhirnya ke Jakartanya lagi naik kereta api. Itu sudah ketemu artis siapa saja? Tadi udah ada Ari Lasso terus dari Mananta, siapa lagi? terus presenternya di Daniel, terus kemarin itu kalau di stand up itu ya KD maaf ya, di Akademi Kak Lesti itu waktu di situ ada sekarang juga waktu kan di Studio Indonesia itu banyak artis-artisnya. Iya. Mbak Inul dari Desta ada seperti itu. Berarti Mas Adem ini punya kepercayaan diri yang sangat tinggi ya. Iya, jadi walaupun gagal akhirnya sekarang itu memutuskan kalau ada audisi itu mau ikut lagi itu jadwalnya pasti bareng dengan job saya. Jadi saya lebih memilihkan yang pasti dapat uang. Gitu aja. Yang penting usaha gitu ya, dan belajar dari pengalaman gitu. Tapi jangan menyerah gitu aja ya. Coba Mas nyanyikan sepatah lagu untuk kita semua yang nonton. Iya, nanti semuanya tepuk tangan ya. Iya, pasti. Penonton nanti tepuk tangan ya. Iya. Terserah katanya suka campur sari. Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut. Bawa gitar, keroncong, piul, jangan lupa minum anggur. Tanjung Perak, tepi laut. Mantap. Memang ya banyak audisi yang diikuti ya. Iya, banyak sekali. Iya. Jadi Mas Adem ini udah percaya diri, terus bisa manajemen waktu. Terus kalau dengar kata, oh Mas Adem itu yang mana sih? Oh yang ceria itu loh, yang tertawanya gimana Mas? Iya, Itu ya, iya. itu sangat karakter sekali ya. Pokoknya kalau Mas Adem datang di sebuah acara kita itu kayak auranya udah ganti gitu loh. Iya, jadi yang tegang gitu langsung ya. Saya nggak suka ketegang, maksudnya ya tegang saya nggak suka suasana yang paling redup itu. Saya harus terang gitu ya. Relax gitu ya. Nggak suka. Jadi kalau misal kayak acara-acara Ibnu gitu kakak malam kayak yang digetak-getaknya saya benci sekali. Oh yes. Saya tuh paling males sekali ya. Saya berarti nggak tidur. Pernah, Ya tidur. Nggak pernah ikut Nggak pernah. ya? Nggak pernah. Sekali kan nggak pernah tidur saya mendingan ya. Berarti itu males emang banget gitu ya. Karakternya Mas Iya. Adem ya. Jadi saya bukan ya orang yang antagonis ya, jadi itu yang Oh, protagonis saja. protagonis. Seperti itu. Kan karakternya Mas Adem seperti itu. Terus bagaimana sih kita biar usaha sukses tapi dengan karakter sendiri gitu loh, nggak dengan menyontoh orang lain seperti itu. Iya. Gimana? Jadi yang pertama itu kalau biar kita itu sukses dengan diri kita sendiri, yang pertama itu kita harus confident, percaya diri dengan kemampuan. Tidak usah terpengaruh dengan orang lain. Dan yang kedua itu kak saya itu selalu menerapkan dimanapun berada saya itu be on time, terutama ya tepat waktu. Jadi bekerja itu harus tepat waktu. Sudah percaya diri, tepat waktu kita responsibility ya, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, bertanggung jawab terhadap kru. Kalau kita punya kru atau orang lain partner,
Barunya ketika kita bertanggung jawab terhadap masa depan, otomatis masa depan akan mengikuti. Seperti yang kalau saya itu setiap yang saya lakukan itu harus tadi percaya diri, yang kedua be on time, yang ketiga adalah responsibility atau bertanggung jawab. Saya yakin kalau sudah menerapkan tiga-tiganya itu semua pekerjaan lah, tidak di organisasi saja, tidak di bisnis saja, di masyarakat pun itu yang paling utama. Seperti itu. Otomatis nanti sikap, perilaku kalau sudah menerapkan tiga itu pasti mengikuti. Seperti itu. Kalau cita-cita ataupun harapannya Mas Adam ke depannya itu seperti apa sih? Cita-cita untuk tahun ini insya Allah ya Punya pacar? menikah dulu. Oh, Masya Allah langsung Gak menikah ya? Gak usah pacaran, kita ta'aruf ya. Masya Allah. Jadi harus ta'aruf dulu. Tahun ini saus menikah ya, karena Tahun sudah ini? punya studio di sana sudah baru buka minggu depan atau ya sekitar minggu depan membuka itu nanti buat pekerjaan istri. Jadi istri itu tidak usah Oh, Masya ya, Allah. tidak usah kemana-mana aja, cukup di rumah saja seperti itu ya. Seperti cita-citanya yang terdekat seperti itu. Termasuk nanti pasti semua orang pasti punya cita pengen beli rumah, beli ini pasti semuanya itu seperti itu. Cuma cita-cita yang paling dekat itu nanti seperti itu dulu, nanti otomatis yang lain mengikuti. Kalau saya seperti itu ya. Jadi intinya cita-citanya menikah terlebih dahulu Ya. dan bekerja sama dengan Ya. istri dan usaha fotografi. Perangkat jadi perangkat dulu Oh. juga. Oh ya, amin. Amin. Jadi tadi kan mempersiapkan untuk calon istri gitu ya Iya. Mas. Itu memangnya calon kriteria istri yang baik menurut Samen itu Oh. seperti apa gitu? Biar mungkin yang nonton mau daftar atau persiapan gitu. Oh seperti itu ya. Jadi saya tuh seperti ini ya agak ya sungkan sedikit lah ya dengan pemirsa saya. Karena saking banyak penggemar saya Oh, jadi Masya Allah penggemarnya. kalau untuk ya kriteria otomatis pastinya ya wanita soleha itu pasti. Yang kedua itu orangnya hemat, tapi Oh, hemat. tidak bisa tahu ya hematnya itu seperti apa ya. Jadi sehari makan 20.000 juga hemat, 500.000 juga hemat kan juga ada ya. Iya. Hasil penghasilan kita. Cuma seperti aja yang soleha, hemat, insya Allah mencintai orang tua saya ya. Jadi iya. saya anak pertama, jadi nanti harus mencintai orang tua saya dan adik-adik saya. Jadi banyak seperti itu aja cukup Pak. Nanti yang masalahnya pasti mengikuti setiap harinya seperti itu. Tidak ada yang lainnya kok. Harus yang seksi, yang gini enggak. Terus udah. Yang utama adalah soleha, Iya. sayang kepada orang tua Iya. dan hemat Iya. gitu ya. Itu hemat dan pelit itu gimana itu Iya. perbedaannya? Hemat dan pelit. Ya kalau pelit itu uangnya itu di gini, kalau saya tuh mengatakan itu ya hemat, tapi itu buat diri sendiri. Tapi kalau hemat yang saya ingat itu hemat, kita bisa membagi keuangan lah untuk disedekahkan sekian untuk orang tua kita. Harus seperti itulah, hemat yang seperti itu. Hemat yang berdetail ya. Kalau di Jawa itu berdetail ya. Orang itu banyak yang berdetail ya. Berdetail itu apa ya sebenarnya? Ya orang paling ya udah pelit lit itu yang pelitnya berdetail. ketek Iya. banget. Iya. Seperti itu. Kalau selama perjalanannya Mas ada mulai dari awal berusaha sampai sekarang insya Allah sukses ya, amin. Itu Iya. respon orang tua seperti apa Mas? Ya alhamdulillah orang tua itu pasti senang ya. Yang pertama karena saya tuh udah punya prinsip dari dulu sudah lulus ya. Saya tidak boleh merepotkan orang tua sedikit pun. Jadi saya tidak boleh meminta orang tua 1 rupiah pun. Jadi mau beli motor, mau beli mobil, beli apapun itu harus pakai uang saya sendiri seperti itu. Jadi saya tuh ya otomatis kalau orang tua sangat senang sekali. Cuma ya jadi orang tua itu takutnya saya itu cuma yang dikhawatirkan saya tuh keluar malam pulang malam tuh takutnya ya kesehatan, yang kedua tuh takut pengaruh, apalagi takutnya lagi orang tua itu kalau kita nanti di perjalanan jauh di gunung banyak banyak hantu ya. Hantu ya. Tang shot atau tang set itu pasti ada. Apa itu? Ada jenis ya jenisnya seperti itu. Jadi takutnya seperti itu saja takutnya. Yang penting khawatir gitu aja orang tua itu yang Tapi tetap mendukung ya. mendukung senang sekali, antara senang dan khawatir gitu aja. Tapi enggak khawatir, tidak berlebihan, tetap mendukung, selalu mendoakan setiap hari. Kalau ngomongin mendukung ya pasti mungkin ada yang julid nggak? Oh, Mungkin ada yang julid tukang ngomen, tukang yang katanya iya. nyacat seperti itu. Seperti itu ya. Jadi kalau orang itu semakin katanya kan semakin tinggi pun banyak angin yang menerpa itu memang ada. Jadi ketika kita senang itu orang itu pasti ada yang iri dengan penghasilan kita. Jadi sudah hal biasa lah
semisal kita bisa yang pertama yang saya alami dulu ya, jadi sedikit curhat ya ini ya. Jadi yang saya alami dulu itu ketika saya bisa bekerja beli motor sendiri itu ya dulu kan ya kredit ya. Nah, karena penghasilannya cuma 1 bulan ya sekitar 700 apa 800 ya 700 ribu lah 1 bulan itu ya, bisa dikata seperti itu kreditnya itu 500 ribu ya nggak salah itu. Jadi biasanya tuh belinya masih kredit karena orang tua tidak punya motor ya, alhamdulillah bisa beli juga di kenapa sih beli motor kok kredit nggak beli mending cash aja loh gitu itu ya. Semakin lagi kita kan masih ya nggak punya kendaraan, jadi harus punya kendaraan, akhirnya juga memberanikan diri seperti itu. Sebanyak yang komentar itu masih yang pertama dulu, apalagi sekarang ini mau mendirikan usaha gini pasti jangan itu lo ini dulu, jadi banyak yang mengatur lah, jadi terutama dari saudara, dari tangga yang seperti itu ya, malah banyak yang seperti itulah. Jadi membuat saya tuh jadi kalau melihat sekitar sukses itu malah iri, betul banyak sekali di situ. Jadi yang penting untuk menanggapinya kita harus lego ya, lego selalu senyum lah yang. Jadi kalau saya tuh apa ya itu ya respon positif ya, respon positif. Jadi dalam diri saya itu tetap seperti itu. Jadi kalau di dalam otak kita berpikir positif, pastinya hasilnya juga positif. Jadi berbeda dengan kita kalau berpikir negatif, terpengaruh ya aku udah usah beli gini, otomatis juga itu hasilnya negatif. Makanya selalu udah usah, itu pasti itu mungkin setan mengutus dia untuk terus mengusik saya agar mengetes saya seberapa ya mental saya seperti itu. Ada yang paling menancap di hati, yang paling sakit hati, kesulitan temannya itu? Pernah ya kata-katanya ya. Kata-katanya. Kalau yang sekarang apa yang dulu ini? Ya dikata yang dulu masih saya kan sekolah. Yang paling menancap sampai sekarang gitu. Yang paling menancap itu waktu saya itu ya waktu saya itu masuk SMA ya. Jadi dulu itu kita kan ya, saya sendiri kan dari keluarga menengah ke bawah ya, bisa dikatakan rumahnya itu masih dulu itu waktu SMP ke SMA itu masih gede reot gitu ya. Jadi saya tuh sekolah di sekolah negeri di Tulungagung ya, yang bagi saya itu kan favorit, orang-orang tidak ada di lingkungan saya itu tidak ada pernah sekolah di situ karena yang pertama biaya mahal, yang kedua itu harus punya grade nilai yang tertinggi. Jadi saya tuh masuk di jurusan paling favorit di sekolah negeri ya di Tulungagung SMK. Kita tuh masuk keterima, terus orang tetangga ya, bukan tetangga maksudnya orang-orang satu ya lah kok kok aneh orang dua aja kok enggak, orang enggak mau baca kok sekolahnya ya seperti itu, kok gengsi banget sih sekolahnya sekolahkan anak gitu. Sekolah itu favorit ya. Gengsi banget, harus mbok yo sesuai dengan keadaan lah seperti itu ya, enggak usah neko-neko bahasanya seperti itu, tapi dengan bahasa Jawa yang paling lekit ya. Jadi saya tuh masih ingat sampai sekarang, makanya sekali kadang itu ya wis jengkel lah sama orang itu ya, jadi kayak dendam, tapi kadang ya enggak boleh, kadang kalau ingat mam tuh ya dendam, kadang juga diturunkan seperti itu. Jadi menyakitkan tuh kata-kata seperti itu. Kesinan yalah besok paling ya wes tengah semester aja atau sekian apa, enggak sampai enggak melanjutkan, enggak mungkin sampai lulus seperti itu. Nah udah sampai lulus itu berkat dukungan teman-teman ya seangkatan sekelas saya tuh orang-orang berpikir positif semuanya. Jadi saya tuh tidak melihat lingkungan saya, jadi lingkungan saya tuh udah apa ya, kalau sekolah pendidikan tuh tidak terlalu mendukung ya, seperti sekolah-sekolah gitu ya. Kalau saya kan berbeda, saya tuh harus karena saya ya gimana ya, eman lah, punya nilai tinggi, bisa lolos tes, tapi kalau tidak masukkan eman seperti itu. Itu pengalaman sangat berharga. Iya, pengalaman sangat berharga itu seperti itu. Itu yang menyakitkan kalau masalah. Kalau sudah sekarang itu ada hal yang menyakitkan di gini itu sudah kayak sudah kebal ya. Jadi dari lahir dari kecil sudah terbiasa seperti itu. Jadi yang menyakitkan itu ya ketika saya nggak punya apa-apa, terus belum masih otomatis kita masih minta orang tua juga nggak punya apa-apa, kan paling sedih lah di masa-masa sulit itulah yang paling ingat sampai sekarang, sampai sebesarnya tetap ingat orangnya. Kayak dendam. Itu tetangga ya? Bukan selagi tetangga ya. Oh iya. Seperti saya. Ya lingkungan yang agak salah dikit lah. Bukan tetangganya lingkungan saya itu malah positif semuanya, mendukung. Alhamdulillah bisa diterima. Alhamdulillah punya usaha seperti ini. Kalau lingkungan saya itu malah alhamdulillah malah mendukung. Ya, cuma yang
julid-julid lah netizen nih kalau sekarang ya. Yang memotivasi Mas Adam untuk selalu berjuang untuk meraih kesuksesan itu apa sih Mas? Yang memotivasi itu terutama teman-teman ya. Jadi teman-teman itu enggak ada, alhamdulillah teman-teman yang julid enggak ada. Jadi teman-teman saya itu alhamdulillah dari semuanya. Kok sebenarnya kita kan juga tahu. Jadi terus banyak orang tua, saudara saya sendiri ya, itu selalu mendukung saya. Gimana caranya mereka itu sukses. Jadi jangan sampai saya itu motivasi saya itu jangan sampai saya tuh merepotkan mereka. Nah, seperti kalau saya ya itu teman-teman, saudara itu yang sangat mendukung, itu motivasi yang terbaik karena mereka juga tidak pernah mengusik keadaan saya dan saya juga berusaha jangan sampai merepotkan mereka. Seperti itulah prinsip saya begitu. Jadi berdiri di kedua kaki saya sendiri. Kalau dalam kehidupan ya pasti kita pernah di titik yang paling jenuh gitu, titik yang paling bawah. Kita pernah mikir, oh kita itu kayak nggak guna deh, kita itu kayak siapa sih temannya gitu. Itu gimana sih ngatasinnya menurut Mas Adam itu? Kita bad mood ya kan, bad mood ya. Iya. Seperti itu. Kalau saya tuh kalau sudah bad mood sudah itu saya tuh berdiam diri ya. Yang pertama itu saya tuh pertama kali kalau masih jam malam gitu kita mendengarkan lagu-lagu yang saya sukai ya, lagunya meningkatkan mood ya. Dulu ya bismillah saya menyukai lagu yang saya sukai dulu. Nanti baru nanti kalau harinya bisa baca Al-Quran, tapi jarang enggak baca, cuma sholat tahajud gitu aja, tinggal tidur, sholat subuh udah paginya udah hilang. Jadi yang penting saya tuh mendengarkan sesuatu yang saya sukai dulu ya. Jadi kalau pertama sih kalau kita itu saya gigit kuku ya, itu kebiasaan gimana ya, ya ditiru juga nggak boleh ya. Tapi maksudnya kalau menghilangkan pikirannya biar nggak gigit kuku dulu, kalau pikirannya hilang mendengarkan lagu nanti baru perlahan nanti seperti itu. Yang penting seperti itu lah. Kalau masalah sholat itu ya harus seperti itu, tapi malam hari aja, enggak pertama kok sholat langsung membaca Quran gini enggak begitu juga. Oh gitu. Kan kalau selama kita ngomong ya Mas kayaknya asik gitu ngomong sama Mas gitu. Mungkin ada yang curhat-curhat nggak sama Mas gitu? Oh, banyak ya. Kalau yang curhat-curhat itu biasanya itu adik-adik ya yang punya kontak-kontak saya ya di karena viewersnya banyak. Iya, jadi penonton saya itu kalau sekarang itu yang melihat itu status saya di WhatsApp ya sudah mencapai 536. Itu yang kelihatan. Ada yang sembunyi-sembunyi itu ya, yang goib itu ya. Kalau dijumlahkan sudah enggak tahu lagi jumlahnya, banyak maksudnya seperti itu. Jadi itu banyak. Mas gimana ya curhatnya? Kalau yang saya itu paling nggak suka itu, bukan nggak suka ya, paling bingung itu menjawab itu soal masalah cinta ya, bucin itu ya. Saya tuh bingung, saya karena sejak kecil kan nggak pernah pacaran, jadi diputuskan juga nggak pernah, jadi nggak pernah patah hati juga nggak pernah. Jadi kalau saya itu bukan karena cinta itu, bukan ya karena itulah masalah orang-orang julid itu dari kecil tuh. Jadi kalau saya bukan karena kok cinta dia itu enggak. Jadi seperti itu. Jadi ketika Mas cewek aku gini. Ya saya juga nggak tahu ya. Tanyakan aja pada rumput yang bergoyang. Jadi jangan bertanya ke saya. Saya cuma bilang motivasi. Mungkin kamu gini, tapi itu kayaknya tuh kelam meresap lah ya. Kan nggak pernah praktek seperti itu. Cuma sekedar saran itu aja. yang paling yang paling membuat saya bingung menjawabnya. Tapi kalau masalah Mas motivasinya biar bekerja itu kamu harus gini ya. Masih sekolah belajar terus, yang penting berdoa, jangan sampai membangkang orang tua, doanya ibu itu paling manjur. Jadi saya tuh motivasinya seperti itu aja kok. Perlahan nanti anak-anak juga seperti itu. Oh Mas bener ya, bagus ya motivasinya itu yang paling saya tuh bisa masuk sekali lah. Kalau masalah usulan cinta tadi saya tuh masih bingung ya. Bingung kan tidak pernah mengalami ya. Iya. Karena Mas ada udah diundang di sini, boleh promosi ya Mas? Oh iya, gini, jadi kalau promosi ya saya akan mempromosikan untuk yang kepingin menyimpan WA saya boleh ya? Menyimpan WA saya boleh di 085 649 289 600. Nanti langsung ngasih emoji pink gitu aja, saya simpan pastinya. Bisa lihat story saya setiap hari. Sekali lagi ya 085 649 289 600. Itu untuk Instagramnya @BST Fotografi, juga nanti bisa DM atau di Facebook Muhammad Adam Bastia ya. Jadi sebanyak sekali untuk nanti kepengen Mas, saya pengen acara gini budgetnya sekian, bisa enggak? Bisa misalnya ya. Dekorasinya saya punya uang 200 300, kayak apa Mas? Oh kayak gini deh gitu ya. Jadi bisa kita sesuaikan budget Mas. Ini kegiatannya untuk organisasi IPNU Mas ya. Kalau gratis kan gimana? Ya enggak apa-apa silahkan. Nanti kita cuma
silahkan ambil barang, biasanya suruh barangnya suruh bawa sendiri, nanti kita cuma ngecek, oh kamu masanya gini-gini, dipasang anak-anak sendiri. Saya cuma memantau mungkin dari jauh, kalau saya bisa langsung datang ke lokasi seperti itu. Jadi pasti kita bisa kok, jadi tidak harus pakai biaya kok. Kita kan juga pernah berjuang ya, jadi pernah selesai, jadi rasanya berjuang seperti apa masih kita juga pernah merasakan. Jadi tidak usah khawatir, oh Mas Bastian bisa nanti BST nanti mahal, sudah punya alat gini, enggak. Jadi tetap kita tahu ya situasi dan kondisinya lingkungan dan masyarakat sekitar seperti itu ya. Terima kasih atas promosinya. Untuk yang terakhir ya Mas, motivasi agar kita anak muda selalu berkarya ya, enggak cuma julid-julid doang. Iya, enggak cuma gitu. komentar-komentar pedas di, cumanya berani. Kadang anak-anak muda itu yang tidak saya sukai sekarang itu cuma beraninya itu di media, tapi ketika ketemu langsung kita labrak itu tidak berani. Ya bukan cuma anak muda ya, cuma orang tua saya juga seperti itu, cuma beraninya komen-komen gitu tuh kita samperin, kita labrak. Kalau saya tuh ya, saya tuh kan paling orangnya ya gemes gitu ya kalau ada komentar-komentar julid itu, langsung saya datangi juga tidak berani, cuma kayak cuma gini ya, tolak dan tolak gitu ya. Tolak dan tolak. Iya betul. Iya seperti itu. Mohon maaf motivasinya ya Mas. Iya. Jadi untuk motivasinya buat anak muda ya di seluruh negeri ini yang menonton channel ini semuanya, khususnya bahwa yang pertama kita itu harus berkreativitas dan inovasi ya. Jadi di zaman sekarang ini kalau kita mengandalkan cuma menjadi tidak punya kreativitas ya, cuma menjadi banyak bawahan, kita akan tertindas dengan kemajuan zaman. Jadi untuk anak muda yang saya katakan itu harus berkreativitas dan inovasi. Dengan bagaimana caranya? Yang pertama kita itu tadi yang saya katakan tadi, berpikir positif. Dimanapun kita berada, berpikir positif. Dalam keadaan apapun, dimanapun berada, kita bisa berpikir positif. Seperti always be excited. Jadi selain kita berpikir positif, kita selalu bersemangat 24 jam dimanapun berada, karena kita dengan bersemangat bisa mengatasi masalah. Jadi untuk ketika kita sudah punya motivasi yang bagus, ketika kita nanti jatuh, kita ingat lagi, always be excited, selalu bersemangat ya, bergairah 24 jam, karena dengan bergairah kita dapat mengatasi masalah. Dan ya, untuk yang selanjutnya, selain kita punya itu tadi, kita harus membuktikan dirinya. Jadi saying is believing, jadi orang baru percaya ketika melihat bukti. Setelah kita memotivasi orang, mengajak seorang, kita harus bertindak dulu. Misal kita melakukan ini, oh gini caranya sukses kan, jadi orang mesti mengikuti. Tapi kita mengatakan kamu harus segini, tapi kalau kita tidak bisa sukses kan orang tidak akan pernah percaya. Jadi kita harus punya jiwa tadi, saya is believing, orang baru percaya ketika melihat bukti. Dan motivasi juga untuk adik-adik ya, teman-temannya, jangan pernah kita bosan-bosan untuk berorganisasi. Itu IPNU, IPPNU, OSIS, semuanya kalau bisa itu anak muda itu harus berorganisasi, karena itu adalah fondasi penting untuk mencapai kesuksesan di masa yang akan datang. Karena di situ kita dipelajari tentang manajemen keuangan, waktu dan sebagainya. Kalau kalian tidak punya organisasi, pasti di masyarakat kalian tidak punya tidak banyak memandang masyarakat itu tidak punya riwayat seperti ini, seperti itu. Jadi di masyarakat tidak akan pernah digunakan kalau kita tidak pernah berorganisasi. Dan jangan ketika berorganisasi, jangan pernah kita mengatakan kata-kata yang paling tidak aku suka ya untuk adik-adik semuanya ya. Itu kata-kata ketika kita disuruh, ketika kita ada tugas itu mengatakan repot ya. Jadi itu jangan sampai keluar kata-kata repot, karena itu sebuah doa. Jadi kita akan direpotkan segala urusannya. Jadi mendingan kita belum bisa, insya Allah nanti hadir, insya Allah nanti saya lakukan seperti itu. Jadi yang penting jangan kita pernah mengatakan kata-kata repot ya. Jadi itu saya garis besar sekali, kata-kata yang repot itu dihilangkan. Jadi sudah punya motivasi dan kita mengatasi ketika kita jatuh, kita punya sikap yang bagus, attitude yang bagus, semuanya pasti kebaikan kita ya. Jadi untuk kebaikan kita semuanya, masa depan untuk adik-adik pasti akan tercapai dengan baik seperti itu. Yang penting jangan menyerah dengan semuanya. Itu saja. Terima kasih Mas Adam atas luangkan hadirnya di sini. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Amin. Terima kasih. Jadi itu tadi ya podcast kali ini bersama Mas Adam Bastian, yang pastinya banyak sekali yang bisa kita teladani tentang percayanya, tentang tidak
lupa pantengin terus channel Yoi Purworejo. Purworejo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Yeay.